Saat honeymoon, kiamat mulai. Kapal kami jadi neraka. Aku rasa suami dorong aku dari skoci, hidup lagi. Aku langsung habisin suami dan selingkuhannya yang hamil. Bawa tas bisa simpan tanpa batas. Sapu semua stok kapal. Akhirnya loncat sendiri ke skoci, ngapung di laut 3 hari. Pas sadar lagi, aku nyampe pulau kosong. Cepat lompat, Mu. Aku tarik, cuma muat 1 orang lagi. Skoci mau tenggelam, Mu. Cepat, dia peluk aku. Detik berikutnya, skoci miring keras. Cewek di belakang nangis, Yun. Gimana aku? Aku belum naik. Dia siapa? Yun? Jangan lupa anak di perutku. Kau pilih dia atau aku dan anak? Tangannya peluk aku. Lalu kaku, Xiaomou. Maaf, ini salahku. Baru selesai ngomong, aku didorong jatuh dari skoci. Untung aku jago renang. Hari-hari berikutnya aku hanyut minta tolong. Tapi untung, sebelumnya aku sempat beli tas simpan tanpa batas, barang. Gak tahu hanyut berapa lama. Kesadaran makin kabur. Saat hampir gak kuat, tiba-tiba lihat cahaya jauh. Awalnya kira halu, tapi makin dekat. Kupikir diselamatkan hidup baru. Tapi hari ketiga setelah selamat, kapalku nabrak karang. Aku langsung buka mata, napas berat, nangis lihat plafon. Mimpi buruk, mimpi jatuh ke laut. Bukannya kamu bisa renang? Masih takut laut? Bosmu parah juga. Honeymoon aja disuruh kerja, ngapain marah sih? Aku juga lagi tidur kok. Istri malam-malam bikinin kopi. Gak mau aku tidur ya? Iya. Habis minum tunggu aku. Aku keluar beli dikit. Aku ingat waktu itu, tas simpan tanpa batas itu. Ku beli di toko kapal. Awalnya aku gak tahu fungsinya. Sampai kabur aku isi barang. Ternyata gak penuh-penuh. Habis beli tas, aku sekalian beli banyak kaleng, biskuit roti vakum dan air minum. Lihat waktu cukup. Aku buru-buru balik. Kopi masih di samping Yun. Kok gak diminum? Ya, sekarang minum. Aku mandi dulu. Pintu kamar mandi nutup. Senyumku langsung hilang. Masih 5 jam lagi. Cukup, aku buka laci. Semua barang mandi kuambil. Bareng kotak P3K di tas. Korek, pisau Swiss, senter mini dan lain-lain. Semua masuk ke tas baru. Aku tiba-tiba ingat di kehidupan lalu perut cewek itu besar. Ternyata selingkuh sebelum nikah. Aku tenangkan diri. Aku kirim pesan peringatan ke orang tua. Suruh mereka stok barang. Lalu HP masuk kantong anti air. Aku buka pintu kamar mandi. Lihat Chuyun di kasur. Sudah minum kopi dan pingsan. Aku cari HP cadangannya. Unlock sidik jari. Langsung cat selingkuhannya ke 1702. Bel pintu bunyi. Aku diam dalam gelap. Tak lama, dia lihat pintu gak dikunci lalu masuk. Halo, ada orang? Dia lihat Chuyun duduk di meja. Dia kayak lega. Gila, gak nyalain lampu. Mau nakutin aku. Kenapa janjian di sini? Gak takut ketahuan. Suaranya manja dan santai. Pas dia dekat kursi, baru sadar Chun aneh. Yun, kok diem? Istrimu mana? Di sini. Aku lirik ke samping. Langsung tarik koper, masukin ke tas kecil itu. Lalu langsung angkat tas, lari ke gudang bawah kapal. Di atas juga ada gudang. Isinya semua stok kapal. Baru dekat pintu gudang, tiba-tiba pelayan dorong troli muncul di belakangku. Nona, butuh bantuan? Ya, aku mau handuk sekali pakai, korek juga, dan nomor kamar Anda. Nanti saya kirim. Aku buru-buru, kasih sini aja. Dia lihat aku lihat dia. Kami diam lama. Tiba-tiba bunyi keras dari bawah troli. Muncul tangan manusia, jantungku langsung drop. Aku langsung lari. Belum sempat 1 langkah, tas ditarik, aku diseret balik. Nona, barangnya gak jadi? Udah lihat, gak bisa kabur. Pintu gudang ditendang buka. Dia tarik tasku, dorong aku masuk. Gak nyangka ketemu pembunuh di sini. Karena kau lihat, jangan harap keluar hidup. Tapi sebelum kau mati. Dia senyum mesum. Bisa lepasin aku dulu. Aku pura-pura nurut. Dia kira aku udah kejebak. Langsung lepasin aku. Aku langsung ambil kesempatan. Aku langsung lari kerak dalam. Langkah dia ngejar terus. Lari aja, kira bisa kabur. Aku tahu gak bisa terus begini. Tiba-tiba lihat drum bensin di depan. Kakinya selip, jatuh. Aku dorong rak ke dia.
Berhasil beresin dia. Aku mulai loot. Semua barang berguna. Masuk ke tas. Biskuit padat, kaleng daging dan buah macam-macam. Puluhan dus air botol, sleeping bag hangat banget. Tenda darurat portable, coklat buat tenaga cepat. Terakhir, sisa drum bensin di gudang. Sama genset kecil juga ku masukin. Tas kayak tanpa dasar, beratnya gak nambah sama sekali. Sekarang, kiamat tinggal kurang 1 jam. Aku gak boleh buang waktu. Langsung keluar dari gudang. Chuyun dan selingkuhannya sudah kuikat dan kukunci di kamar mandi. Aku hindari kerumunan. Menuju dek skoci. Cepat. Saat naik skoci, di belakang sudah banyak teriakan. Aku gak nengok. Dayung sekuat tenaga. 3 hari berikutnya, aku hanyut sendiri di laut. Untung stok di tas cukup. Masih bisa bertahan sampai sore hari ketiga. Aku malah sampai pulau kosong. Pulau ini penuh tanaman. Aku masuk ke dalam pulau. Cari tempat tinggal. Akhirnya dekat sungai. Tanah agak tinggi dan view luas buat tinggal. Aku pasang tenda dari tas. Lalu tebang ranting pakai kapak. Bikin pagar sederhana di sekitar tenda. Berkat stok di tas, hidupku gak susah. Tapi aku tahu gak bisa santai. Tiap hari bawa kapak ke hutan. Tebang kayu buat kuatkan camp. Di hutan banyak buah dan sayur liar. Aku cuma ambil yang aku kenal. Yang pasti gak beracun. Karena ada genset kecil, HP-ku selalu ada baterai. Kalau sempat, aku keliling cari sinyal. Biar bisa hubungi orang tua. Begitulah, aku bertahan sebulan di pulau. Suatu hari dengar suara pesawat di langit. Ternyata helikopter datang ke pulau. Aku langsung lari ke pantai. Nyalain api, heli cepat lihat aku. Lalu mendarat di pantai. Saat pintu kebuka, ibu langsung lari ke aku. Ternyata orang tua dapat pesanku. Langsung cari aku pakai semua cara. Kapal yang kutumpangi, selain sedikit selamat, lainnya mati. Tapi ortuku yakin aku hidup. Mereka hubungi tim SAR. Cari jejakku kemana-mana. Karena tiap hari cari sinyal. Meski gak berhasil kontak, sinyal lemah HP-ku. Tertangkap alat pencari. Balik rumah baru tahu. Cuma kapal kami kena wabah virus. Dunia luar aman. Aku ceritakan semua yang terjadi di kapal. Lalu, ayah bilang hal lebih mengejutkan. Dari hasil cek, Chuyun sudah utang besar sebelum nikah. Rencananya mau habisin keluargaku. Aku langsung merinding dengarnya. Untung masih dilindungi, dikasih kesempatan ulang dan tas simpan tanpa batas itu setelah aku pulang. Jadi tas biasa lagi.